teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Zakia Salsabila Nadia Putri. Aku salah satu 10 orang ketua OSIS berprestasi penerima beasiswa Bengkulu Leadership Program tahun 2023. Nah, pada kesempatan hari ini aku mau sedikit sharing session nih kepada teman-teman semuanya, para ketua OSIS yang ingin mendaftarkan dirinya untuk beasiswa Bengkulu Leadership Program ini. Karena banyak banget dari orang tua, teman-teman, ketua OSIS lainnya yang udah banyak banget tanya-tanya aku lewat DM, WA, telepon bahkan. Dan daripada itu berulang-ulang dan aku nyampainya cuma ke satu orang aja, lebih baik aku sharing ke kalian supaya semuanya tahu dan lebih well prepare lagi untuk mengikuti seleksi beasiswa leadership program ini. Kalian bisa search lebih banyak lagi di Google nanti mengenai seleksi beasiswa leadership program untuk ketua OSIS tahun 2024 ini udah dibuka. Dan jadi bagi kalian jangan lupa untuk follow up terus informasinya dan tanya-tanya juga berdasarkan sudut pandang dan perspektif kakak-kakak yang lain atau alumni yang lain. Nah, di konteks video ini, aku akan membahas beasiswa Bengkulu Leadership Program ini berdasarkan sudut pandang dan perspektifku. Dan aku bakal share informasi mengenai beasiswa ini dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Nah, alhamdulillahnya kemarin aku menjabat sebagai bendahara OSIS periode 2020-2021 dan menjabat sebagai ketua OSIS periode tahun 2021-2022 di SMA Negeri 8 Kota Bengkulu. Nah, bonus jadi sebagai ketua OSIS adalah program beasiswa ini yang pertama kali dicanangkan oleh gubernur kita, yaitu Bapak Rohidin Mersya. Aku dikasih tahu informasi itu lewat kepala sekolahku dan aku mendaftarlah program ini. Oke, pertama kita bahas dulu nih, apa sih itu beasiswa Bengkulu Leadership Program? Jadi beasiswa Bengkulu Leadership Program ini adalah beasiswa yang dicanangkan langsung oleh gubernur kita, yaitu Bapak Rohidin Mersya, sebagai bentuk kepedulian beliau terhadap dunia pendidikan di pemerintahan Provinsi Bengkulu. Salah satu caranya adalah memberikan beasiswa kepada siswa-siswi terpilih di Provinsi Bengkulu untuk mengikuti pendidikan dan dibiayai penuh oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Nah, pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan 1,7 miliar untuk 10 siswa-siswi hasil seleksi SMA, SMK, madrasah se-Provinsi Bengkulu. Nah, nanti kalian bisa search lebih informasi lagi tentang hal ini di radarbengkuluonline.id. Terus apa sih tujuan dari beasiswa Bengkulu Leadership Program ini? Tujuannya adalah supaya kita, para pemimpin, itu bisa meneruskan kepemimpinan kita di dunia universitas juga dan bisa membanggakan Provinsi Bengkulu nantinya. Capaian apa sih yang pengen dicapai dari beasiswa ini? Capaian umumnya yang ingin dicapai adalah supaya kita, para ketua OSIS yang menerima beasiswa ini, bisa membanggakan Provinsi Bengkulu di kandang orang lain gitu. Jadi diharapkan nanti kita bisa menjadi pemimpin dan meneruskan kepemimpinan kita di universitas kita dan membanggakan Provinsi Bengkulu. Lalu, Kak, kenapa sih beasiswa ini hanya untuk ketua OSIS? Nah, Bapak Rohidin Mersya mengatakan bahwa beasiswa ini hanya untuk para ketua OSIS karena para ketua OSIS itu kan sudah mempunyai kepemimpinan, bisa mengatur manajemen waktu dengan baik, menanggapi permasalahan yang ada, dan pasti banyak ya permasalahan yang kita hadapi sebagai seorang ketua OSIS. Dari sekian banyak ratus siswa SMA, SMK, madrasah se-Provinsi Bengkulu, diambillah hanya satu orang terbaik di sekolahnya, yaitu siapa? Ya, ketua OSIS gitu. Mengapa sih beasiswa ini layak untuk diperjuangkan? Apakah beasiswa ini worth it, Kak? Menurutku worth it banget karena beasiswa ini yang pertama dia itu membiayain biaya UKT kamu dan yang kedua dia itu membiayain full 100% mengenai biaya hidup kamu gitu. Jadi menurutku bagi kalian yang ketua OSIS yang pengen nih kuliah di luar tapi pengen dibiayai oleh pemerintah, nggak mau nyusahin orang tua, boleh banget ke para ketua OSIS daftar beasiswa Bengkulu Leadership Program ini. Nah, juga banyak yang nanya sama aku, jadi daripada aku bahasnya singkat-singkat, jadi aku bakal bahas detail mengenai beasiswa ini di video kali ini. Jadi disimak ya. Jadi yang pertama ada pertanyaan nih, proses seleksi beasiswa ini online atau offline, Kak? Nah, untuk proses beasiswa ini dilaksanakan secara offline ya teman-teman. Jadi nanti akan diarahkan lokasi di mana pengumpulan berkasnya, di mana kita melakukan tesnya. Waktu itu aku pengumpulan berkas di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Nah, kalau untuk tesnya kemarin aku lupa di mana, tapi yang jelas offline ya guys. Jadi bagi kalian yang berasal dari luar Kota Bengkulu, bisa banget buat prepare dari sekarang mengenai jam pulang dan lain sebagainya. Karena itu nanti kan ada banyak yang daftar nih. Kalau dari aku kemarin ada 300 ketua OSIS yang daftar. Jadi di sana ada seleksi administrasi, disaring lagi sampai akhirnya wawancara gitu. Dan pulangnya itu sore. Jadi make sure kalian para ketua OSIS untuk prepare gimana pulangnya dan lain sebagainya. Karena ini tesnya offline ya guys. Terus dokumen untuk seleksi administrasi apa aja sih? Nah, dokumen untuk seleksi administrasi itu nanti akan di-share oleh Dinas Pendidikan
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mengenai syarat apa aja sih yang dibutuhkan untuk melengkapi beasiswa ini. Nah, nanti habis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu menge-share-nya, nanti akan dibagikan kepada kepala sekolah setiap sekolah, nanti akan di-share rata gitu. Jadi kalian bagi ketua OSIS itu jangan lupa follow up terus ya kepala sekolahnya, ada nggak sih informasi mengenai beasiswa ini yang di-share oleh Dikbud gitu. Kalau belum ada tunggu aja dulu, nanti ada kok informasinya, karena beasiswa ini akan dilaksanakan 3 periode, yaitu periode aku, terus periode kalian yang mau daftar tahun ini, dan periode tahun depan lagi bagi kalian ketua OSIS yang akan mendaftar nantinya. Jadi nanti ada 30 orang penerima beasiswa Bengkulu Leadership Program ini. Untuk seleksi administrasi nanti akan di-sharekan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu ke kepala sekolah. Nanti kepala sekolah akan share informasi ini ke ketua OSISnya langsung atau grup OSIS. Nah, kalian sebagai ketua OSIS harus cepat follow up informasi ini dan lengkapi pemberkasannya. Kalau aku kemarin pemberkasannya itu kalau nggak salah, aku lupa ya apa aja detailnya karena ini udah cukup lama dan filenya udah nggak aku bisa buka lagi karena udah hilang gitu. Jadi yang pertama itu mungkin nilai raport yang kalian butuhkan, atau nanti menyesuaikan ya, tapi berdasarkan sudut pandang perspektif kok kemarin yang aku ingat kurang lebih ini. Yang pertama nilai raport, yang kedua piagam prestasi kalian. Aku kemarin ada 12 piagam, baik itu akademik maupun non akademik, jadi make sure piagam kalian tuh dikumpulin dalam satu map, nanti akan dikumpul gitu. Dan piagam itu piagam yang asli ya guys, bukan piagam yang fotokopian gitu, piagam asli yang diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, nanti akan dikembaliin lagi kok. Terus nanti ada pembuatan esai, terus ada data diri, kalau kamu, terus SK OSIS tahun ini, tahun kalian menjabat gitu. Terus kalau keterangan kalian berkelakuan baik, keterangan kalau kalian memang siswa dari SMA atau SMK madrasah tersebut gitu. Nanti ada juga pemberkasan khusus yang bakal disiapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu yang harus kalian lengkapi. Dan di-share oleh Dinas Pendidikan langsung gitu, mengenai apa aja sih berkas yang dibutuhkan. Apa aja sih seleksinya kak? Nah, seleksinya itu yang pertama ada seleksi administrasi ya guys. Jadi nanti kita akan di-share informasinya dan kita melengkapi persyaratannya. Nah, nanti habis seleksi administrasi kita akan disaring tuh dari beratus ketua OSIS di Provinsi Bengkulu, akan lanjut ke seleksi tes tertulis. Nah, ini tes tertulis, tesnya itu ada 2. Yang pertama tes tertulis yang psikotes gitu, kayak matematika psikotes gitu, soal-soal gitu yang kayak 1 telur merebusnya berapa gitu, 15 telur berapa. Jadi kalian make sure untuk belajar soal-soal psikotes gitu yang mainkan logika gitu. Nah, aku saranin kalian buat belajar itu bisa di TikTok, di YouTube, channel-channel yang ngebahas tentang materi-materi tersebut gitu. Atau kalian bisa belajar dari buku-buku yang intinya bisa melatih daya logika kalian dalam berpikir dan menanggapi situasi atau permasalahan lewat tes psikotes ini. Terus yang kedua nanti ada tes tertulis lagi nih, yaitu tes tertulisnya tadi kasus yang akan disiapkan oleh pemerintah gitu, soalnya mengenai kepemimpinan kalian gitu. Misalnya selama ini kan kalian udah memimpin nih di SMA atau SMK madrasah kalian. Nah, jiwa kepemimpinan kalian selama ini, pengalaman kepemimpinan kalian selama ini akan dituangkan di dalam soal ini gitu. Jadi kalian nanti harus menjawab soal-soal study case mengenai kepemimpinan. Nah, jadi di sana adalah bukti bahwa kalian ini bener nggak sih jadi ketua OSIS waktu itu, gimana sih cara kalian menanggapi situasi atau permasalahan di sini gitu mengenai kepemimpinan kalian selama ini. Jadi soalnya itu tentang soal kepemimpinan gitu, kayak ada situasi ini kamu ngatasinya gimana gitu dan sebagainya. Aku rasa kalian bisa jawabnya dan make sure itu pertanyaan tentang kepemimpinan, jawab sesuai dengan pemahaman kalian dan realistis gimana caranya kalian bisa ngejawab itu sesuai dengan diinginkan sebagai seorang ketua OSIS yang baik gitu. Setelah tes tertulis, kita akan dilanjutkan oleh tes wawancara. Nah, di seleksi wawancara ini kalian akan dibagi gitu kan per ruangan gitu. Tes tertulis tadi ruangannya siapa, orang-orangnya siapa, nanti akan diurutkan gitu berdasarkan daerahnya. Nah, nanti yang daerahnya jauh biasanya itu diutamakan karena kan mereka jauh pulangnya. Nah, aku kemarin seleksi wawancaranya itu terakhir karena aku dari kota. Jadi aku terakhir, mana itu udah hujan, badai, agak sedikit badai gitu, udah mau hujan. Jadi aku seleksi wawancaranya terakhir. Jadi bagi kalian yang mau seleksi wawancara ya guys, yang pertama keep spirit ya guys. Tetap semangat apapun kejadiannya. Misalnya kalian urutan terakhir sekalipun, kalian harus well perform. Tunjukkan kemampuan terbaik kalian, tunjukkan public speaking terbaik kalian, dan jangan grogi, be confident with yourself gitu. Jadi untuk seleksi wawancara itu santai aja tapi tetap sopan santun gitu. Nanti ada pewawancaranya. Nah, di wawancara itu nanti kita akan diwawancara
wawancarain, dan nanti ada naskah sih sebenarnya, kayak teks gitu, apa aja sih yang akan ditanyain oleh pewawancara kepada kita selaku yang diwawancara. Nah, aku kemarin lupa apa aja yang ditanyain ya, karena ini udah 1 tahun yang lalu, tapi kurang lebih kayak perkenalan diri, terus nanti ada penampilan bakat juga. Penampilan bakatnya bukan penampilan yang harus gimana-gimana ya, penampilan bakat tuh mungkin akan sekali lewat gitu, ditanyain nih kayak kamu punya bakat apa gitu, kamu bisa nampilin ini nggak, kamu bisa bahasa Inggris nggak. Nanti kan lewat piagam prestasi kalian kan akan ditanyain gitu, oh kamu bisa bahasa Inggris ya. Waktu itu aku punya prestasi piagam bahasa Inggris dan aku bilang kalau aku bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Jadi aku tunjukin deh skill bahasa Inggris aku kepada pewawancaranya, dan alhamdulillah akhirnya aku lolos seleksi wawancara itu. Bukan hanya penampilan bakat ya guys, tapi ada beberapa soal-soal yang nanti dikasih dan kalian harus jawab mengenai tes wawancara itu. Nah, soal wawancaranya tuh seperti nanti misalnya kamu dapat beasiswa ini nih, kamu boleh nggak sih keluar sama orang tua kamu terus kuliah di luar gitu-gitu, yang realita lah sama kalian. Kalau misalnya dapat beasiswa itu, kalian boleh nggak keluar, menjalani aktivitas apa gitu, terus apa sih kontribusi kalian untuk kalau misalnya kalian sudah dapat beasiswa ini, kontribusi apa yang akan kalian berikan kepada masyarakat. Sebenarnya nggak sekaku atau seformal itu ya, tapi kurang lebih yang aku tangkap pertanyaannya tuh mengenai hal tersebut gitu. Gimana kalau misalnya kalian dapat beasiswa ini, apa yang akan kalian lakukan, gimana kalian cara manage beasiswa ini, dan gimana sih kalian cara tanggung jawab akan beasiswa ini gitu. Di situ tes wawancaranya. Untuk tes jurusan atau PTN itu dipilihkan dari Dinas Pendidikannya atau diberi kebebasan nih untuk memilih. Nah, untungnya beasiswa ini tuh baik banget guys, kita bisa milih universitas PTN yang kita inginkan, jurusan yang kita inginkan bahkan. Jadi kita bebas memilih berdasarkan pilihan kita sendiri, hasil diskusi dengan orang tua dan diri kita mau jurusan apa sih dan kita mau kuliah di mana gitu. Nah, beasiswa ini tuh sangat membuka peluang bagi kalian dan memberikan kebebasan. Nah, setelah itu juga ada universitas-universitas yang udah bekerja sama dengan program ini, yaitu kayak UI bekerja sama nggak ya waktu itu, UI kalau nggak salah aku, UGM, IPB. Nanti koreksi ya kalau misalnya aku ada yang salah, tapi yang aku tangkap kurang lebih itu ada UGM, IPB, terus nanti ada Universitas Bengkulu, terus ada Universitas Muhammadiyah, Universitas Fatmawati, dan lain-lain gitu. Nanti ada dilampirin ini beasiswa universitas apa aja sih yang bekerja sama dengan program beasiswa ini. Jadi kalian tuh tinggal memilih nih, ya Universitas Sriwijaya mungkin ya waktu itu juga ada. Jadi kalian tinggal milih nih, kita udah disediain universitas-universitas yang udah bisa bekerja sama dengan program beasiswa ini. Nah, kita tinggal input aja kita mau di universitas mana dan jurusan mana gitu, yang disesuaikan dengan universitas yang udah bekerja sama aja ya, yang udah melakukan MOU dengan beasiswa ini. Dan menurutku universitasnya benar-benar worth it banget, kayak UGM, IPB, UNIP, kalian bisa masuk universitas itu lewat beasiswa ini gitu. Nah, jadi worth it banget untuk kalian perjuangkan kalau kalian mau kuliah di luar dan biayain oleh pemerintah gitu. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih. Nominal biaya beasiswa itu sesuai urutan 1-10 terbaik atau disesuaikan dengan biaya kuliah dan biaya hidup di daerah tertentu. Jadi di beasiswa ini tuh nggak ada yang nominal yang terbaik ya guys. Semuanya itu terbaik. Kami 10 orang itu adalah orang-orang terbaik seketua OSIS seprovinsi Bengkulu yang layak untuk mendapatkan beasiswa Bengkulu Leadership Program ini. Dan untuk nominal biayanya itu tergantung yang pertama dari UKT universitas kamu. Jadi UKT kamu itu dikali 4 tahun kamu selama berkuliah di sana. Jadi kita itu cuma 4 tahun ya guys. Jadi kita nggak boleh lulus lebih dari itu dan nggak boleh drop out gitu. Kalau kita lulus lebih dari 4 tahun, maka kamu siap-siap untuk bayar beasiswa kamu dan bayar biaya kuliah kamu sendiri. Dan yang kedua, kalau misalnya kamu drop out dari kuliah dan kamu dikeluarkan dari perkuliahan gitu, kamu harus mengembalikan beasiswa ini ke pemerintah gitu. Jadi kalian yang mendapat beasiswa ini harus menanggung tanggung jawab tersebut, karena pemerintah udah berharap sama kita untuk mengembangkan beasiswa ini. Jadi untuk nominal beasiswa ini pertama berdasarkan UKT kamu. Waktu itu ada temanku yang UKT-nya itu kayak puluhan juta gitu, dikalikan selama 4 tahun dia berkuliah. Nah, nanti itu pemerintah akan biayain full 100% UKT di universitas kamu. Itu ya yang pertama dari UKT. Jadi pemerintah itu akan bayar UKT kamu full 100% selama 4 tahun perkuliahan. Yang kedua, nanti kita akan dikasih biaya hidup dan makan atau biaya untuk kuliah lah di sana gitu. Nah, setiap orang
orang itu mendapatkan 48 juta. Yaitu ada 1 juta per bulan gitu. Nah, dikali 48 bulan itu sama dengan 4 tahun. Jadi kita akan dapat 48 juta, yang dimana artian kita dapat 1 juta per bulan gitu. Jadi ada dua pembiayaan, yaitu biaya UKT kita dibayarin full 100% oleh pemerintah berdasarkan UKT masing-masing di universitas. Dan yang kedua, kita akan dikasih uang pemerintah itu 48 juta, dan itu dibagi adil rata. Mau kamu di UGM, kamu di IPB, kamu di UNIF, kamu akan dapat 48 juta per masing-masingnya. Nanti itu untuk mekanismenya, nanti kamu akan dapat 12 juta per tiap semester mengenai hal itu. Jadi per tahun 12 juta per tahun, nanti uangnya akan dibekuin gitu. Jadi kita nggak hilaf ngabisin uangnya gitu. Nominal beasiswanya diurutkan berdasarkan UKT kamu dan berdasarkan biaya hidup. Nah, UKT itu berdasarkan universitas masing-masing, sedangkan biaya hidup itu dibagi adil rata 48 juta semuanya untuk 10 orang itu. Untuk yang diterima di beasiswa program leadership ini, yaitu ada 10 orang aja yang diterima se-Provinsi Bengkulu. Mau kamu dari SMA, SMK, madrasah, kamu boleh daftar gitu. Nah, untuk seleksinya, tanggal pastinya aku nggak tahu tahun ini tanggal berapa akan dimulai, tapi make sure kalian untuk follow up terus informasinya, baik itu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, atau di internet, di kabar, di koran gitu, dan tanya-tanya sama kepala sekolah kalian mengenai informasi ini. Pokoknya tunggu aja informasinya ya guys. Untuk pengiriman berkasnya nanti di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu ya. Misal kamu lolos nih program beasiswa ini, nanti akan dialurkan mekanismenya, tunggu aja informasinya gitu dari PJ-nya gitu, dari panitianya, dan sabar nunggu informasi ini karena beasiswa ini tuh perlahan tapi pasti. Jadi make sure kalian yang udah terpilih nanti tuh harus sabar nunggu informasi dan follow up terus informasi. Nah, di setiap seleksi beasiswa pasti ada yang namanya pembuatan esai kan, untuk meyakinkan nih pihak yang membiayai beasiswa kita itu, untuk meyakinkan mereka bahwa kita itu layak untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, tips dari aku adalah yang pertama untuk membuat esai adalah pastiin kalian belajar bagaimana cara membuat esai yang baik dan benar, esai beasiswa yang baik dan benar. Kalian bisa banget cari di Google, di YouTube, gimana cara membuatnya gitu. Aku kemarin belajarnya di Google gitu, contoh esai yang baik dan benar, apa aja sih yang harus kita include di dalam esai itu, data diri apa yang perlu kita lampirkan, informasi apa yang perlu kita tujukan kepada beasiswa ini gitu. Jadi kalian harus belajar bikin esai di Google atau cari di YouTube ya. Oke. Next, yang kedua adalah nanti habis kalian tahu nih, oh ternyata struktur esai itu gini-gini ya untuk beasiswa. Nah, kalian lengkapin tuh diri kalian. Kalau aku kemarin itu pertama itu aku perkenalan diri ya, pastinya perkenalan diri kalau aku ini adalah anak dari segini dan anak dari kayak pertama itu seperti di pembukaan esai itu perkenalan diri mengenai latar belakang kamu, data diri kamu. Nggak perlu terlalu detail, tapi setidaknya bisa menggambarkan siapa sih diri kamu dan bagaimana sih kondisi kamu sekarang gitu. Terus masuk lagi nanti akan aku kemarin di esai aku jelasin kalau keadaan ekonomi aku tuh seperti ini gitu. Nah, dan aku tuh punya harapan kalau misalnya aku dapat beasiswa ini nanti aku bakal kayak gini. Terus kalian juga bisa tambahin kayak pengalaman organisasi kalian selama ini, prestasi apa yang sudah kalian capai dan apa yang kalian pelajari selama menjadi seorang pemimpin selama ini. Nah, nanti dari sana itu bagian isi, kalian share informasi tentang kalau saya selama kepemimpinan ini saya belajar tentang hal ini dan saya belajar untuk menjadi orang yang seperti ini. Dari kepemimpinan ini saya mendapatkan manfaat seperti ini. Tapi nah masuk nih ke yang kalian ingin tujukan, kayak saya ingin masukin universitas, tapi sayangnya saya keterbatasan dana gitu misalnya, bagi kalian yang keterbatasan dana. Nah, untuk keterbatasan dana, sedangkan saya ingin masuk ke organisasi di universitas yang membutuhkan biaya gitu misalnya. Nah, nanti habis itu baru kalian ajukan apa sih yang akan kalian lakukan, misalnya kontribusi apa yang akan kalian lakukan, semisalnya kalian mendapatkan beasiswa ini, apa sih yang pengen kalian lakukan gitu, kontribusi baik apa yang akan kalian lakukan jika mendapatkan beasiswa ini. Terus terakhir penutup. Nah, kalau aku kemarin sih itu aja sih informasi yang aku lampirkan di esai. Jadi untuk pertama kali adalah make sure kalian belajar gimana cara membuat esai yang baik dan benar untuk program beasiswa. Tips yang pertama bagi kalian yang mau buat esai dari aku adalah kalian belajar dulu nih cara buat esai itu gimana sih, cara buat esai yang baik dan benar itu gimana. Kalian bisa cari di YouTube, di Google, contoh esai yang baik dan benar, bagaimana cara membuatnya, apa aja strukturnya, dan apa aja yang harus kita lampirkan di dalam esai. Nah, esai itu nggak boleh panjang-panjang ya, kurang lebih kemarin aku cuma 2 lembar. Nah, tips dari aku untuk dapetin beasiswa ini adalah yang pertama, cross check terus informasi, follow up terus informasi, tunggu informasi dan cari terus informasi
mengenai ini, update gitu nah tentang informasi ini. Yang kedua, lengkapi syarat pemberkasannya. Dan yang ketiga, mendaftarkan diri. Dan yang keempat, itu nanti ikuti seleksi wawancaranya. Dan yang kelima, ikuti seleksi tes tertulisnya gitu. Nanti akan diinformasikan lagi mengenai hal tersebut, dan pastiin kalian jawab pertanyaan tersebut sesuai dengan kompetensi kalian selama ini, kepemimpinan yang kalian udah lakukan selama ini. Jawab jawaban yang terbaik dan berdasarkan pengalaman kepemimpinan kalian selama ini. Jangan grogi, tetap percaya diri atas kemampuan kalian, karena kalian adalah ketua OSIS, adalah perwakilan dari siswa-siswi terbaik di SMA kalian, dan kalian ditunjuk sebagai seorang pemimpin. Yang diharapkannya lewat beasiswa ini kalian tetap bisa nih terus untuk meneruskan kepemimpinan kalian dari SMA ke universitas, dan bisa berkontribusi ke masyarakat dan bermanfaat untuk Provinsi Bengkulu nanti ke depannya. So guys, itu informasi mengenai beasiswa Bengkulu Leadership Program berdasarkan pengalaman pribadiku. Bagi kalian yang ingin mencari informasi lanjut lebih hal ini, kalian bisa tanya-tanya sama temanku yang lain gitu, atau bisa terus cek informasi di IG Dikbud atau di berita koran atau di Google informasi mengenai hal ini. Jangan lupa juga bagi kalian yang ingin daftar beasiswa Bengkulu Leadership Program ini, jaga sopan santun, attitude kalian, bertemanlah sama teman-teman ketua OSIS, karena kan inilah event dimana kalian bisa berkumpul gitu antara ketua OSIS, siswa-siswi terbaik seprovinsi Bengkulu, dan pastilah untuk terus menjalin relasi dan sopan santun dan well prepare, menggunakan almet di situ, terus lengkapi syaratnya gitu, sosialisasi sama anak-anak yang lain, dan jangan lupa untuk berdoa dan minta dukungan dari orang tua, dari orang sekitar, dan pasti banyak nanti hal-hal yang kalian harus tunggu informasinya, harus sabar nunggu informasi hal tentang beasiswa ini. Nah, pesan dari Pak Gubernur Provinsi Bengkulu, yaitu Pak Rohidin Mersya waktu itu adalah bahwa kita itu yang penerima beasiswa Bengkulu Leadership Program itu diharapkan bisa lulus cepat nih. Nggak boleh lulus lebih dari 4 tahun, kita harus bisa lulus kurang dari 4 tahun gitu, atau maksimal 4 tahun, kayak 3,2, 3,5 gitu untuk lulus. Nah, nanti kalau misalnya kita bisa lulus cepat, sisa uang dari beasiswa itu bisa kita ambil nih, bisa kita nikmati dari hasil kita selama ini. Jadi, ambillah uangnya itu kalau kalian udah selesai menyelesaikan beasiswanya, menyelesaikan perkuliahan kalian, dan uang beasiswa kalian itu masih ada, ambillah dengan kalian gitu. Nah, nanti untuk kalian penerima beasiswa Bengkulu Leadership Program ini, nanti katanya itu nilai kita akan selalu dipantau, jadi nilai akademik kita itu dipantau gitu, nanti diminta transkrip nilainya, gimana sih nilai kita semester ini gitu. Jadi ada pertanggungjawaban apakah kita ini bisa memegang amanah kita selaku penerima beasiswa Bengkulu Leadership Program ini lewat nilai akademik kita, apakah aman gitu. Oke, jadi semangat buat teman-teman semuanya yang pengen daftar beasiswa Bengkulu Leadership Program ini. Semoga kalian amanah dan bisa bertanggung jawab untuk mendapatkan beasiswa ini, dan semoga kalian bisa melewati beasiswa ini. Apapun hasilnya, kalian adalah ketua OSIS terbaik seprovinsi Bengkulu. Semangat dan jangan lupa persiapan. Bye.